Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Baik pemirsa, masih kembali di Mitra Medan TVRI Bengkulu dengan tema kita sore hari ini, pelajaran yang dapat kita petik dari surat Al-Qadar, tentunya bersama dengan narasumber ada Bapak Ustaz Adi Sucipto. Kita kembali berbincang bersama beliau tentunya untuk mendapatkan pembelajaran mengenai surat Al-Qadar ini sendiri tentunya. Nah, tadi Pak Ustaz menjelaskan bahwa katanya pada saat di surat Al-Qadar ini dibacakan tentunya ada para malaikat yang turun ke bumi, benar Pak Ustaz? Yeah. Nah, itu apa yang mereka lakukan para malaikat tersebut? Apakah memberikan suatu pencerahan kepada kita atau seperti apa? Kondisi malaikat yang tak terhitung jumlahnya ya, karena ini jamak ya. Jadi bisa jadi 100, bisa jadi 1000, bisa 10.000, bisa sekian banyak, nggak bisa kita prediksi seberapa banyak. Yang jelas itu banyak sekali. Kemudian malaikat itu turun ke bumi dan malaikat itu menyaksikan orang-orang yang beribadah di malam Qadar. Di mana mereka terutama makanya ada sunnah itikaf tadi. Jadi ketika kita berada di masjid ya, malaikat mendoakan kita, melihat kita dan mendoakan kita. Dan salah satu doa malaikat itu adalah Allahumma fir lahum, ya Allah ampuni dosa-dosa mereka di sana. Jadi posisi kita lagi berdoa, maka malaikat mengaminkan gitu ya. Ketika kita membaca Quran, berzikir, maka malaikat menyebut-nyebut nama kita. Bahkan dalam sebuah hadis juga dikatakan wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Tidaklah sekelompok manusia berkumpul di antara rumah Allah. Barangkali mereka kumpul di masjid ya. Kemudian mereka belajar Quran, kemudian membacanya, mentadaburinya, kemudian maka pasti akan menimbulkan ketenangan dalam hati. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafat 'alaihimul malaikah, dan malaikat itu menaunginya ya, membersami mereka. Jadi suasana malam Qadar itu jadi tenang. Ini salah satu ciri-ciri malam Qadar itu. Jadi suasananya tenang. Mengapa? Karena sekian banyaknya malaikat menaungi mereka, membersamai mereka. Ya, dengan sayap-sayapnya. Kemudian malaikat melihat kita. Kemudian wa zakarahumullah fi man indah, dan malaikat itu menyebut nama kita. Masya Allah. Ya, woi, itu lihat itu Bang Fahmi. Mereka beribadah di sana, kemudian mereka berdoa dan kita doakan mereka. Doa malaikat untuk kita, ampuni dosa-dosa mereka yang itikaf, ampuni dosa-dosa mereka yang sungguh-sungguh beribadah di malam Qadar. Jadi nama kita pun disebut-sebut di langit sana. Oh, Bang Fahmi, ada Sucipto di situ, dan para mutakifin, orang etikaf, orang beribadah di malam Qadar itu mereka disebut-sebut nama. Tentu ketika nama kita disebut di langit spesial dong. Betul. Mungkin barangkali kita tidak terlalu viral nama kita di bumi, tidak terlalu dikenal, tetapi nama kita dikenal di langit. Amin. Yaitu oleh para malaikat tadi yang mereka menyaksikan kesungguhan kita beribadah di malam Qadar. Masya Allah. Jadi itu tugas para malaikat tentunya yang turun ke bumi menyaksikan umat-umat dari Nabi Muhammad SAW tentunya yang beribadah di malam Lailatul Qadar tentunya Pak Ustaz, dan mendoakan secara langsung oleh malaikat tersebut. Luar biasa. Jadi tunggu apa lagi tentunya 10 terakhir bulan suci Ramadan ini kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya, dan mungkin kalau tidak iktikaf bisa nggak sih kita menemukan malam Lailatul Qadar itu sendiri Pak Ustaz, di rumah atau di mana? Bisa saja. Itu kita jelas apa kegiatan yang kita lakukan di malam itu. Kalau lebih banyak ibadah, tentu dia bernilai ibadahnya banyak sekali ya, lebih daripada 1000 bulan. Tapi kalau ketika seseorang itu itikaf, yang pertama dia dapat pahala. Pahala itikaf itu sendiri. Nawaitunya sudah lurus, kemudian dia masuk masjid sudah, walaupun dia hanya duduk saja, kemudian terlelap tidur, dia dapat pahala. Kemudian ketika dia berada dalam masjid, tentu dia beribadah gitu ya. Nggak mungkin dalam masjid tidur aja. Masuk jam 9, tidur jam 4. Nah, bangun jam 4 ya. Tidur jam 9, bangun jam 4 atau bangun jam 4:30. Nggak mungkin gitu ya. Orang yang tidur di situ, apalagi biasanya itu kan rame-rame gitu. Jadi ada semangat, dorongan semangat dari teman-teman kita yang lainnya. Kemudian di dalam masjid pun banyak rahmatnya. Maka ketika masuk masjid ada doa, Allah muftah li abwaaba rahmatika, ya Allah
bukalah pintu rahmatmu. Kemudian banyak malaikat di masjid. Ya, kemudian keinginan kita untuk beribadah itu kencang di dalam masjid. Jadi barokahnya banyak. Nah, sementara di rumah ketika kita baca Quran ya dapat pahala. Kemudian malam itu juga dapat pahala. Tetapi tidak sebanding dengan orang yang itikaf di masjid. Nah, jadi banyak plusnya ketika kita berada di masjid. Di samping itu juga kita menjalankan sunnah daripada sunnah Rasulullah SAW. Dan ada salah seorang imam, Bang Fahmi, Imam Az-Zuhri yang merupakan ahli hadis. Ya, imam ini mengatakan, saya sungguh sangat heran, kata beliau, banyak umat Islam yang meninggalkan itikaf. Padahal Nabi Muhammad SAW itu ketika beliau masuk ke kota Madinah dari Mekah dulunya, ketika hijrah ya, masuk di Yasrib dulu namanya, sekarang Madinah namanya, itu beliau tidak pernah meninggalkan iktikaf di masjid di 10 terakhir bulan Ramadan sampai Nabi SAW wafat. Jadi sekarang banyak kaum muslimin yang tidak ingin dan tidak terbiasa dengan iktikaf, ada apa gitu ya. Kenapa? Ada apa gitu? Padahal dalam ayat juga surah Al-Baqarah ayat 187, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan dekati istri-istrimu sementara kalian iktikaf di masjid. Apa maksudnya? Kalau 10 terakhir Ramadan tuh jangan dulu bercampur dengan istri. Maksudnya kayak gitu. Mengapa? Karena kalian itu iktikaf di dalam masjid. Iktikaf berarti beribadah fokus gitu, beribadah. Nah, sehingga ketika kita maksimal fokus beribadah di masjid, iktikaf di situ, maka subhanallah, Allah mencurahkan banyak sekali pahala-pahala. Dan tentu ketika dia berburu malam qadar dan dia ketemu malam qadar, penuh iman dan penuh perhitungan, penuh dengan mengharapkan ridha Allah, diampuni seluruh dosa-dosanya. Amin amin ya rabbal alamin. Berarti intinya walaupun di mana tempat kita beribadah, tentunya insya Allah kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar tentunya. Walaupun kita tidak melakukan iktikaf itu sendiri ya Pak Ustadz ya. Intinya harus banyak ibadah. Ya betul, harus banyak ibadah. Kalau tidak ibadah malah tambah tidak akan mendapatkan malam Lailatul Qadar ya Pak Ustadz ya. Ada juga orang itu Bang Fahmi, jadi belanja pas belanja malam qadar ya. Jadi malam belanjanya lebih baik daripada 1000 bulan. Betul. Jadi bukan dapat malam Lailatul Qadar, dia dapat diskon. Dapat diskon. Tapi diskon Allah lebih ini lagi. Iya betul sekali. Bulan. Baik. Nah, pemirsa di rumah, kita akan kembali bertanya kepada Pak Ustadz tentunya. Nah, Pak Ustadz, kenapa Allah itu menciptakan malam Lailatul Qadar itu sendiri? Mungkin timbul pertanyaan itu sendiri Pak Ustadz. Boleh dijelaskan tidak? Masya Allah. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan malam qadar? Karena yang pertama, Allah menciptakan alam semesta ini, baik benda ataupun zatnya ya, pasti memiliki keistimewaan. Contohnya, Allah menciptakan manusia. Sekian banyak manusia, mana yang paling utama? Yaitu para nabi dan rasul. 25 nabi dan rasul. Di antara 25 nabi ini siapa yang paling utama lagi? Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian Allah menciptakan bulan, ada 12 bulan. Nah, 12 bulan ini mana yang lebih utama? Yaitu malam Ramadan. Nah, sekarang Allah ciptakan malam-malam. Mana malam yang utama? Yaitu malam qadar. Jadi, mengapa, pertanyaan tadi, mengapa Allah menciptakan Lailatul Qadar? Karena ingin memberikan bonus kepada manusia, kepada hambanya. Inilah malam sebaik-baik malam, lebih baik daripada 1000 bulan. Silahkan, ini bonus dari Allah, ini keistimewaan yang Allah berikan. Iya, silakan ambil. Sekarang, kalau ada diskon seperti itu sampai 1000 bulan lebih itu ibadah di dalamnya, kenapa kita tidak pengen ngambil? Padahal ini ya adalah bentuk Allah mengistimewakan orang-orang beriman. Jadi kembali kepada kita lagi nih. Ayo ya pemirsa TVRI Bengkulu, di program Mutiara Ramadan ini kita maksimalkan beribadah di 10 terakhir bulan Ramadan ini, terutama di malam-malamnya. Dan salah satu mengapa Allah menghadirkan Lailatul Qadar, supaya kita mendapatkan ampunan, supaya kita mendapatkan kebahagiaan dan juga fasilitas pahala yang luar biasa untuk bekal kita nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita mudah-mudahan dengan memperbanyak amal di malam qadar itu dan ketemu malam qadar, Allah mencurahkan rahmat untuk kita semuanya. Dan rahmat Allah itulah yang menyebabkan kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, masih di rumah, kita akan lanjutkan kembali untuk Mutiara Ramadan TVRI Bengkulu. Tapi kita jeda pariwara berikut, tetap bersama kami di Mutiara Ramadan TVRI Bengkulu.